الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para ulama menyebutkan bahwasanya menoleh dalam sholat ini ada dua macam. Menoleh mata lahirnya atau menoleh mata hatinya. Ada orang yang mata lahirnya Masya Allah, nggak kemana-mana dia, pas di sini, tapi dia ngitung ini 1, 2, 3, itu kan tinggal 4, berapa modelnya apa ini ya dia memang ada di situ, nggak toleh-toleh, tapi mata hatinya kemana-mana. Maka jangan menoleh. Jadi larangan menoleh ini baik mata lahir atau mata hatinya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholati. Allah itu menghadapkan wajahnya di wajah hambanya ketika dia sholat. Malam yaltafit, selama hambanya tidak menoleh. Artinya kita tatkala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tuh dengerin tuh. Allah tuh menghadap sebagaimana kita menghadap kepada Allah. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, rukuk mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Allah tuh mendengarkan hal itu. Tapi tatkala kita membaca sedang pikiran kita kemana-mana, makanya kenapa kita dilarang sholat dalam kondisi menahan lapar, menahan buang angin, atau iya dilarang. Atau tadi disebutkan bukan menahan lapar. Artinya kalau kita itu ada hidangan terus komat, mana yang didahulukan? Makan dulu. Karena supaya hatinya tidak di sana. Lebih baik mana? Sholat mikir makan atau makan mikir sholat? Makan mikir sholat jemaah. Maka kita berusaha jamaah sholat itu dalam kondisi memang sempurna. Nabi SAW kadang-kala jadi imam, kalau dengar suara bayi nangis, beliau cepat sholatnya. Sampai sahabatnya bingung, ya Rasulullah tajawwazta fi shalah, kok begitu segeranya sholat? Kata, iya, aku dengar suara anak menangis, aku takut ibunya kepikiran sama dia. Sampai seperti itu Rasul SAW. Beliau hadir, artinya ketika sholat itu tidak hanya mikirkan diri sendiri. Pernah Nabi SAW sholat ditunggangin sama Hasan sama Husain. Hasan atau Husain. Itu sujud sampai lama banget. Sahabat bingung. Sebagian sahabat itu naik kepala. Dilihat ada apa nih kata dia. Lalu setelah sholat yang nggak noleh tanya, ya Rasulullah ada apa tadi? Apa ada wahyu yang turun atau apa? Katanya enggak. Tadi Hasan mungkin lagi main kuda-kudaan. Aku nggak enak sama dia. Sebelum selesai senengnya dia. Sampai seperti itu Nabi SAW. Jadi sholat ingat dalam kondisi yang memang hati kita pas ya. Kalau ada sesuatu kadangkala mau sholat dalam kondisi hati mikir kompor udah mati belum? Datang ke sana. Jangan batalin. Artinya sebelum sholat kalau sudah kepikiran itu sana. Supaya tidak jadi pikiran. Baik. Ada orang yang sholat jamaah pahalanya cuma 10%. Ada orang yang sholat pahalanya cuma 50%. Ada orang yang sholat gak dapat apa-apa. Orang itu mendapatkan pahala sholat sesuai dengan keberadaan akal dia dalam sholatnya. Artinya ada orang yang hanya ingat dengan sholat ketika Assalamualaikum. Imam Assalamualaikum, lagi sholat aneh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi dari awal sampai akhir dia itu blank. Tanya, imamnya tadi baca apa? Kadang-kadang wallahu a'lam. Ya kalau Jamal ditanya di mana tempat buruk dulu wallahu a'lam, pantas. Ini imamnya baca tadi. Jadi nggak pantas dia mengatakan wallahu a'lam, tapi karena hatinya tidak sedang di situ. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, wa amurakum bisyam. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa.
Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabati ma'ahu surratun fiha misk. Fa kulluhum yu'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Aku suruh kalian sholat. Aku suruh kalian puasa. Permisalan orang yang puasa seperti apa? Kita lihat Nabi Yahya memberikan permisalan sesuai dengan perintah Allah. Karena orang itu dengan permisalan itu bisa memahami dengan akalnya. Tadi ada yang tanya sama anak, Ustadz, pahala itu kayak apa sih Ustadz? Iya. Manusia itu kan pahala tuh kayak apa sih? Dilipat gandakan 27 kali kayak apa tuh? Rasulullah SAW kadang-kadang memberikan permisalan kepada para sahabatnya. Seperti pahala sholat jenazah. Orang yang sholat jenazah, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan mithlu qirat, seperti 1 qirat. Para sahabat tanya, 1 qirat itu kayak apa? Kayak apa jamaah? Kayak gunung Uhud. Jadi orang bisa bilang, oh pahalanya kayak gitu besarnya gitu. Sehingga dia semangat ibadah. Makanya nanti ketika kita di Madinah, jangan lupa kalau lagi sholat fardu, zikir dulu. Tunggu, biasanya ada sholat jenazah. Kalau mau sholat sunnah setelah sholat jenazah. Tadi ada jenazah habis Jumatan. Ibu-ibu semua sholat jenazah. Nah, alhamdulillah pahalanya dapat 1 qirat. Di sini Nabi Yahya mengatakan permisalan orang yang berpuasa seperti seorang lelaki yang berada di satu kelompok manusia. Orang ini punya satu wadah isinya misik. Parfum misik. Misik itu apa? Nah? Misik itu di bahasa Indonesia apa terjemahannya? Kasturi. Kasturi? Minyak kasturi. Misik itu kasturi. Misik itu sebenarnya parfum yang dari nanahnya kijang. Jadi kijang itu kadangkala ada bisul di perutnya. Nah, di hutan kalau ada batu biasanya dia gosokkan ke batu itu, gatal dia itu. Dia gosokkan ke batu sampai keluar minyaknya. Itu misik jemaah. Kita nggak kebayang baunya misik nih. Misik itu 1 tula. 1 tula itu mungkin 4 mili ya. Atau 8 mili. 8 mili. 8 mili. Anda masih ingat Syekh di kelas jelaskan harganya 11.000 real. 11.000 real itu kira-kira sekarang berapa? Ya. Sekarang 3.800. 38 juta. 40 juta. 40 juta, 8 mili 40 juta jemaah. Itu parfum wangi sekali. Orang yang puasa seperti orang yang punya misik. Itu orang di sekitarnya pada terkagum-kagum dengan aromanya. Wa inna rihas saim, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada misik. Maka kita kalau puasa paling tidak mengharap bau kita itu Allah suka sama bau kita. Dan orang yang puasa akan banyak terhalang dari banyak kemaksiatan. Dia lelah, dia capek, akhirnya kerjanya ngaji, kerjanya tiduran, sampai ada istilah tidurnya orang puasa ibadah. Enggak benar tuh jemaah. Artinya tidurnya orang puasa ya tidur. Tapi kalau dia tidur untuk lebih kuat beribadah akan jadi ibadah. Baik, itu perintah yang keberapa? Ketiga. Perintah yang keempat. Wa amurukum bis sadaqah. Aku menyuruh kalian sedekah. Kita akan lihat ini rukun Islam yang 4. Yang pertama tauhid, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Sama. Yang diperintahkan oleh Nabi Zakaria kepada Bani Israel sama dengan yang diperintahkan Nabi SAW kepada kita. Aku menyuruh kalian bersedekah. Fa inna matsal dzalik. Orang sedekah itu pahalanya kayak apa sih? Apa gunanya kita sedekah? Tadi kita kasih ke syekh. Kadang-kala kita ada masjid kita masukin.
Dapat apa sih kita dengan sedekah? Permisalan orang yang sedekah kamatsali rajulin asarahul adu. Seperti seorang lelaki yang ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Fa'awthaqu yadahu ila unuqih. Dijelaskan oleh Nabi Zakaria, orang-orang ini mengikat tangannya dibelenggu ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Dia akhirnya digiring untuk dipenggal kepalanya. Faqala, ketika dia mau dipenggal, orang ini ngomong, afdikum bil qalil wal katsir. Aku akan tebus diriku dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak. Aku akan serahkan kepada kalian. Fafada nafsahu minhum. Akhirnya orang ini selamat dari azab itu. Begitu pula orang yang bersedekah. Dia itu sedang menebus dirinya dari api neraka. Dia bayar terus. Kita ajak di dunia jamaah. Ya, ketika anak kita, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah kena narkoba. Kita lihat orang anaknya kena narkoba, bayar berapa dia sama polisi? Tergantung. Sudahlah, 100 juta keluar. Ketika kena lagi, dia bayar lagi. Terus dia bayar, kepingin anaknya selamat. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang kafir itu, yawaddul mujrimu lau yaftadi yawma idzin bibani. Orang-orang yang melakukan kejahatan pada hari kiamat itu ingin menebus dirinya, walaupun yang menjadi tebusan adalah anaknya sendiri.